Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kurang kompak nih. Harus dipantunin. Daun salam buah naga, yang jawab salam masuk surga. Daun salam buah nanas, yang jawab salam hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan pada punya hutang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqamah. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, dan di dalam ketakwaan diperintahkan kita untuk istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat isya, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan tarawih. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah pada malam yang ke-20. Keberapa ya? Malam dikira ke-20, ingin buru-buru beres. Ternyata bulan Ramadan itu dihitung ya, nggak pernah kelewat. Beda lagi dengan bulan Syawal. Pertengahan Syawal ketika ditanya kagak ada yang jawab. Betul apa betul? Kalau Ramadan mah apa bener, ingin buru-buru Lebaran. Bersyukur kepada Allah pada malam yang ke-14 ini kita masih diberi limpahan rahmat nikmat, masih bisa mengikuti perintah Allah. Yang pertama, yang barusan kita lakukan sholat isya berjamaah. Semoga sholat isya kita dijadikan oleh Allah bekal amal menghadapnya pada nanti hari kiamat. Yang kedua, tadi kita tengah menyelesaikan saum Ramadan yang ke-13. Mudah-mudahan saum kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, izinkan Al-Fakir menyampaikan tema kultum dengan judul dahsyatnya pahala sedekah. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun itu surah ke-63 pada ayat 10, ternyata ada dua golongan manusia yang munafik. Satu, munafik yang tulen, yang asli. Dua, munafik yang berat. Mana munafik yang tulen, yang asli? Setelah datangnya agama penyempurna, dia tidak mau mengikutinya. Lalu munafik yang berat, mereka telah melaksanakan syahadatain, tapi dalam persyahadatannya tidak mau dia menjalankan keislamannya. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ada nggak? Sudah ngaku Islam tapi zakat susah, puasa dilaksanain, sholat dilaksanain, zakat masih enggak dia. Dia bilang duit-duit saya, usaha-usaha saya. Nah, ini munafik berat saudara yang demikian. Sehingga di dalam Quran surah 63 ayat 10 tadi ada dikisahkan yang dimaksud dengan Al-Muqtadir. Siapa dia? Al-Muqtadir adalah seorang yang tengah didatangi oleh malakal maut. Seorang yang tengah didatangi oleh malakal maut sebab ajalnya tiba pada saat itu. Apakah itu didatanginya siang hari? Apakah itu didatanginya malam hari, pagi hari, dan seterusnya. Namanya Al-Muqtadir. Begitu datang malakal maut menghadap kepadanya, baru dia menyadari itu yang munafik berat. Kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan sholat tarawih yang sudah dan yang akan ke depan, bisa melaksanakan saum Ramadan yang sudah dan insya Allah ke depan mudah-mudahan dipanjangkan umur, dan selalu kita berusaha untuk berbuat kebaikan.
Nah, saudara yang dirahmati Allah, Al-Muqtadir tadi bagaimana ketika melihat sakaratul maut dengan wajah yang bengis. Wajahnya yang bengis tuh. Kalau orang yang pernah bersyahadat tapi tidak mau melaksanakan persyahadatannya, Islamnya, maka malaikat yang datang berkunjung kepada dia dalam bentuk yang bengis, yang menyeramkan, sehingga dia takut. Lalu dia ngomong, baru nyadar tuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fayaqul rabbi laula akhartani. Tuh ngomongnya begitu. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Al-Muqtadir tadi ngomong, duh ya Allah, aku baru nyadar nih ya Allah. Laula akhartani, tunda ya Allah, tangguhkan ya Allah. Kematian ini aku tahu itu yang datang kepadaku adalah malakal maut, Ijrail. Dia ngomong begitu. Terus bagaimana saudara? Dia curhatnya itu sama Allah untuk minta sebentar saja ke dunia dibalikin. Jangan pada saat ini ya Allah aku dicabut nyawa. Dia ngomong fa'asaddaqa. Kenapa ngomongnya calon yang mati itu tidak aku akan sholat dulu ya Allah, aku akan zakat dulu ya Allah, aku akan berbagi dulu makanan di bulan Ramadan ya Allah. Tidak saudara, ngomongnya fa'asaddaqa. Kenapa? Dalam ilmu fikih atau dalam istilah fikih, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap sesuatu yang dilakukan oleh hamba dalam berbuat kebaikan adalah namanya sedekah. Termasuk kita ada duduk di majelis ta'lim sekarang, di masjid sekarang. Pertama tadi kita melaksanakan sholat Isya berjamaah tepat waktu. Yang kedua sekarang dilanjutkan dengan mendengarkan nasihat agama. Ini semua sedekah saudara. Maka orang itu mengakumulasi Al-Muqtadir tadi dengan menyebut fa'asaddaqa, ya Allah, aku ingin sholat dulu ya Allah, aku ingin sedekah dulu ya Allah, aku ingin zakat dulu ya Allah, aku ingin memperbaiki rumah saudaraku yang reot ya Allah, fa'asaddaqa. Lalu dia ngomong, wa akum minas sholihin, aku ingin termasuk orang-orang yang soleh ya Allah. Ternyata sebelumnya aku salah ya Allah. Orang-orang maghrib ke masjid, aku ngeluyur keluar, bahkan aku hanya nonton di depan TV ya Allah. Begitu dia. Apa dijawab oleh Allah? Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah dulu, guru-guru engkau, orang tua engkau, tetangga engkau, saudara engkau mengingatkan, mengajak, tapi kenapa engkau seolah-olah telinga tidak mendengar? Itu saudara penyesalan tuh sebelum dia meninggal. Nah pada akhirnya apa? Dijebloskan oleh Allah setelah dia nanti sakaratul maut kemana? Mendapatkan adab kubur yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat dia langsung dijebloskan oleh Allah yang munafik berat tadi ke neraka jahanam. Lalu karena dia pernah bersyahadat, bagaimana nasibnya tuh? Pernah mengaku Islam. Setelah dicuci, dibersihkan dosanya, nodanya oleh Allah, diangkat, maka dijuluki dia Jahannamiyun. Artinya alumni neraka jahanam yang masuk surga itu saudara. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita diingatkan, perbanyak dan gemarkan kita sedekah, bahwa apa yang kita miliki, pertama untuk para yang soim, yang berbuka puasa di masjid, bawa ada kurma dibawa, ada air kemasan dibawa tanpa diminta. Hakul yakin namanya fa'asaddaqa, itu dicatat, dibalas oleh Allah, terlebih di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan bawa ke sini. Misalkan, Ustaz, saya kan hanya punya 10 box. Ngomong ke panitia, pengurus masjid, saya mampunya 10 box, tolong diatur saja. Kan begitu. Rata-rata yang buka kan ada 100 orang, 150 orang, nanti mungkin yang mengatur panitia. Atau alangkah indahnya, mentahnya dikasih tuh uangnya kepada panitia, supaya ketika nanti ada uluran tangan dari orang-orang dermawan yang lainnya yang sama bentuknya uang,
tinggal disatukan. Oh ternyata pada hari ini yang berbuka puasa ada sekian. Oh ternyata untuk sahur pada hari ini ada sekian orang. Nah jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bergegas untuk gemar bersedekah, terlebih di bulan Ramadan ini. Jangan sampai ketika sakaratul maut datang, malakul maut datang, kita belum punya amal bekal, sehingga penyesalan tidak bisa kita ditangguhkan, ditunda, diakhirkan dan diawalkan, yang pada akhirnya kita dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ulaika humul khasirun, rugi dan menyakitkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sikap kita di bulan Ramadan? Setelah kita berpuasa nanti, ada hak yang harus kita penuhi, ikrar kita, janji kita di bulan Ramadan, karena kita ditarbiyah. Jangan sampai Ramadan kita derma, bagus, sholat pun berjamaah terus dan lain sebagainya, tilawah Al-Quran terus, tapi di bulan Syawal kita lupakan, berarti saum kita tidak bagus tuh yang diterima oleh Allah. Seperti itu. Jadi indahnya itu ketika kita ditarbiyah di bulan Ramadan ini seperti ini, bagusnya indahnya kehidupan akhlak kita di bulan Syawal minimal seperti itu. Bahkan yang lebih bagus itu lebih baik daripada bulan Ramadan sebagai bentuk aplikasi daripada wujud nyata saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat Allah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang beriman. Karena orang yang beriman itu salah satu cirinya di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang beriman itu ketika setelah mendengar nasihat agama, ajakan kebaikan, fayattabi'una ahsana, sanggup dia mengikuti, melaksanakannya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah seperti demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.